Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai penurunan mutu yang dapat terjadi pada produk hasil pertanian. Terdapat 3 jenis kerusakan yang dapat terjadi pada produk hasil pertanian. Yang pertama yaitu kerusakan fisiologis, yang kedua kerusakan mekanis atau fisik, yang ketiga kerusakan biologis dan mikrobiologis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kerusakan fisiologis. Kata kunci pada kerusakan fisiologis ini yaitu metabolisme. Terdapat lanjutan metabolisme yang berlangsung pada produk hasil pertanian meskipun telah dipanen. Lanjutan metabolisme ini bisa menguntungkan, bisa merugikan. Lanjutan metabolisme ini terjadi pada seluruh produk hasil pertanian ya. Semua produk hasil pertanian mengalami metabolisme ini. Tapi dia dapat menguntungkan, contohnya pada buah-buah klimaterik. Biasanya buah klimaterik ini dipanen atau dipetik pada saat usianya masih muda. Nah, ketika proses pemanenan, distribusi kan membutuhkan waktu yang lama hingga sampai ke tangan konsumen. Metabolisme ini bisa menguntungkan karena ketika buah dipanen saat masih muda, masih mentah, dia bisa matang di waktu yang tepat ketika akan dikonsumsi oleh konsumen ketika sampai di tangan konsumen. Metabolisme yang ini tentu menguntungkan. Proses pematangan, kemudian perubahan warna atau aroma dan rasa yang menambah kualitas dari buah atau sayur dari produk hasil pertanian itu juga merupakan efek dari lanjutan metabolisme yang menguntungkan. Bagaimana jika lanjutan metabolisme yang merugikan? Ketika metabolisme ini terjadi di waktu yang tidak tepat. Kita lihat contohnya, ada beberapa contoh kerusakan fisiologis. Yang pertama yaitu respirasi. Respirasi ini terjadi pada semua produk hasil pertanian. Kapan proses respirasi ini menjadi merugikan dan menyebabkan kerusakan? Ketika proses respirasinya terlalu lama atau pada kondisi yang tidak tepat, sehingga metabolismenya ini terhambat atau justru terlalu cepat. Kita lihat di gambar ini. Contoh yang diperlihatkan yaitu pada buah pisang. Kita lihat di sini. Nah, terdapat banyak sekali contoh kerusakan pada buah pisang yang pasti anak-anak semua pernah melihat. Buah pisang yang segar itu kan biasanya seperti ini ya, kuning segar, aromanya sudah tercium, rasanya manis. Terutama dari warna, dari segi fisik, dia terlihat sangat matang, pas matangnya tidak terlalu matang. Nah, lama-kelamaan ketika pisangnya dibiarkan, tidak dimakan, itu akan muncul satu persatu sedikit demi sedikit bercak-bercak hitam. Dan kemudian dia akan menghitam seluruhnya, kemudian busuk. Nah, itu adalah salah satu proses respirasi yang merugikan, yang menyebabkan kerusakan. Kapan kerusakannya ini dapat diidentifikasi? Ketika warnanya sudah mulai menghitam, banyak bercak hitam dan warna hitamnya sudah mulai menyeluruh. Namun bisa jadi beberapa jenis pisang yang kulit luarnya menghitam justru di dalamnya masih segar. Nah, itu hanya salah satu indikator saja, tapi kebanyakan kulit pisang yang menghitam itu salah satu indikator dari proses respirasi. Pasti terjadi, tapi ketika pisangnya sudah terlalu lama dibiarkan, warna hitamnya juga mempengaruhi dari kondisi di dalam buah pisangnya, dia menjadi agak berair atau jadi lebih lembek, itu berarti pematangannya sudah terlalu matang
dan menuju proses pembusukan. Kemudian itu diakibatkan dari proses pematangan ya, atau proses respirasi. Dulu sebelumnya pasti di SMP pernah mendengar proses respirasi ini. Respirasi itu identik dengan proses pernafasan, begitu juga dengan buah atau sayur. Pada produk hasil pertanian juga mereka mengalami proses pernafasan atau respirasi karena mereka mengeluarkan zat-zat berbentuk gas, salah satunya itu gas etilen. Gas etilen ini bisa membantu proses pematangan, dan ketika proses respirasi ini terus berlangsung dan dibiarkan, proses gas pematangan ini juga akan menyebabkan buahnya akan terus matang. Jadi terlalu matang dan akhirnya busuk seperti itu ya, dan itulah yang dinamakan kerusakan akibat respirasi. Sebaliknya, di sini ada gambar yang tadi kita lihat di gambar pertama ya. Ini ada di sebelah kanannya pisang yang sudah agak menghitam karena didinginkan. Sedangkan yang di sebelah kiri ini tidak didinginkan. Kenapa bisa menjadi hitam juga proses pendinginannya? Laju respirasi pada buah pisang, contohnya, ketika buah pisang ini didinginkan atau dibekukan, laju respirasinya berarti dihentikan atau diperlambat. Sehingga ini akan menguntungkan ketika suhu dan waktu yang diterapkan tepat. Tapi apabila suhu yang diterapkan terlalu dingin atau waktu yang diterapkan pada proses pendinginan tersebut terlalu lama, justru akan merusak sel-sel pada buah. Sehingga metabolisme yang seharusnya berlangsung menjadi terhenti dan merusak sel-sel pada buahnya, sel-sel tumbuhan. Sel tumbuhan, pernah belajar soal sel kan? Di dalam sel itu ada cairannya, di dalam sel ada dinding selnya. Nah, ketika selnya membeku, cairan pada selnya juga ikut membeku. Kemudian dinding selnya juga ikut membeku. Nah, ketika dinding selnya semua membeku dan didiamkan semakin lama, dia akan mengkerut. Dan apabila setelah dibekukan atau didinginkan, buahnya dipertemukan lagi dengan suhu normal, dia akan mencair, tapi tidak kembali ke bentuk semula. Selnya tidak akan kembali ke bentuk semula. Bisa jadi selnya akan pecah ketika dibekukan sudah pecah, atau saat dicairkan dia akan pecah sebagian, seperti itu. Jadi suhu dingin bisa merusak, suhu normal pun bisa merusak apabila waktu dan suhu yang diterapkan kurang tepat. Kita lanjutkan ke jenis kerusakan fisiologis yang kedua, autolisis. Di sini ada 2 gambar tomat. Yang pertama yang di sebelah kiri ini tomat yang dibekukan. Yang kedua yang di sebelah kanan ini tomat yang agak mengkerut ya, dan dia sepertinya teksturnya agak lembek. Tomat ini yang di sebelah kanan ini bisa terjadi seperti ini karena proses sebelumnya yang tadi yang sedikit Ibu jelaskan di proses pada buah pisang. Sama halnya seperti buah pisang, buah tomat juga, dan buah lain atau produk hasil pertanian yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Perbedaannya, pada buah tomat, kandungan air pada tomat itu lebih banyak. Sehingga ketika tomat dibekukan, itu cairan yang terdapat pada buah tersebut akan lebih banyak ketika dibekukan. Terbayang seperti apa air yang dibekukan? Dia akan jadi es. Dia mengeras. Tapi ketika dia dibekukan, ketika dia dicairkan kembali, dia akan melepas airnya. Kenapa bisa terjadi autolisis? Autolisis ini, lisis itu pecah ya. Jadi ada terjadi
perpecahan atau terjadi proses pemecahan di mana? Di dalam sel pada tomat ketika dibekukan. Jadi ketika dibekukan tidak semua selnya membeku dengan sempurna. Ada juga yang ketika dia dibekukan tekanan pada selnya itu cairannya itu menekan sehingga dinding selnya pecah. Jadi dia bisa pecah terlebih dahulu sebelum dia dicairkan kembali. Jadi sel tumbuhannya, sel pada tomat ini sudah pecah terlebih dahulu ketika beku. Jadi ketika dicairkan, ya sudah, selnya sudah rusak, airnya langsung keluar aja. Jadi langsung mengkerut seperti ini karena kandungan airnya sudah banyak berkurang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kerusakan browning. Contohnya di sini ada buah apel, pasti sudah pernah lihat ya semuanya. Pernah mengalami apel ketika dipotong, dibiarkan saja. Dia 1 menit, 2 menit saja sudah menjadi coklat seperti ini. Kenapa bisa buah-buahan atau sayuran yang dipotong dan dibiarkan di udara terbuka, kenapa bisa jadi coklat? Nah, kita lihat prosesnya di sini. Ini merupakan proses browning atau pencoklatan yang terjadi jika buah-buahan dipotong. Nah, kenapa bisa terjadi coklat? Ternyata ada reaksi kimia di sini. Ketika apel dipotong, apel dan buah-buahan lainnya itu mengandung beberapa zat di dalamnya, yaitu ada zat polifenol oksidase. Ketika dipertemukan dengan oksigen, dia akan mengalami perubahan. Zat fenol yang terdapat pada apel itu akan berubah menjadi melanin. Melanin itu zat warna, dia agak coklat atau agak kehitaman, sehingga zat fenol yang dipertemukan dengan oksigen ini akan berubah menjadi melanin, dan melaninnya ini berwarna coklat ya atau kehitaman, sehingga terjadilah browning, terjadilah perubahan warna menjadi coklat yang asalnya warna putih segar. Itu diakibatkan oleh zat fenol atau zat polifenol oksidase yang bertemu dengan oksigen, berubah jadi pigmen melanin. Di sini terdapat cara juga untuk mencegah proses enzimatik tersebut. Oh ya, yang tadi itu proses browning enzimatis ya. Tapi ada juga proses browning non-enzimatis yang tidak merugikan. Kalau pada buah apel tadi itu kan merugikan karena menurunkan mutu khususnya pada segi warna, sehingga menurunkan minat konsumen dan menurunkan kualitas warna dari buah tersebut. Ada juga browning yang menguntungkan. Misalnya apa? Misalnya proses browning pada karamel, pada makanan seperti roti, donat ketika digoreng, atau makanan apapun yang dipanggang, digoreng dia jadi coklat, itu juga merupakan contoh dari proses browning. Tapi browning yang dialami adalah browning non-enzimatis karena tidak melibatkan enzim polifenol oksidase. Pada jenis-jenis makanan yang mengalami browning non-enzimatis tersebut, itu justru menjadi keuntungan atau tidak merugikan. Di sini terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencoklatan atau proses browning. Salah satunya yaitu perendaman atau perebusan nanti yang akan kita pelajari, sehingga proses pencoklatan atau browning yang dapat merugikan bisa dicegah atau dihambat pergerakannya.
Yang keempat, nah ini ada oksidasi. Proses oksidasi di sini contoh yang saya berikan itu contoh oksidasi pada daging. Sebenarnya proses browning pada buah apel ini juga termasuk ke dalam proses oksidasi karena melibatkan oksigen pada perlakuannya. Nah, jenis kerusakan oksidasi yang dibahas pada poin keempat ini atau pada produk hasil pertanian hewani seperti daging, minyak, ataupun ikan misalnya yang memiliki kandungan lemak di dalamnya ketika dia dipertemukan dengan oksigen seperti halnya buah apel tadi, dia akan terjadi reaksi apabila ada kontak antara oksigen dan lemak. Oksigen pada bahan pangan ini mempengaruhi proses yang dapat menyebabkan terbentuknya peroksida. Peroksida ini dapat menyebabkan berubahnya warna dari daging menjadi daging yang merah segar seperti ini. Dia bisa menjadi lebih coklat atau menggelap, dan terutama indikator yang paling ditimbulkan dari proses oksidasi atau timbulnya peroksida ini adalah bau tengik. Jadi kenapa bisa disebut kerusakan oksidasi pada produk-produk hewani ini, yaitu timbulnya aroma yang tidak diinginkan yang dapat menurunkan mutu dari produk hewani itu sendiri, seperti itu. Kemudian jenis kerusakan yang kedua yaitu kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis ini sangat khas di cirinya ya, dapat dilihat secara langsung karena kerusakan mekanis ini terjadi karena adanya perlakuan fisik. Misalnya karena terjatuh atau terkena tekanan, gesekan, tusukan. Kalau misalnya buah, sayur, atau produk hasil pertanian lainnya ketika dibawa nih, didistribusikan, dibawanya kan gak satu buah atau dua buah, dibawanya berpeti-peti, dibawanya ratusan kilo dalam truk misalnya atau dalam satu case, kemudian terlalu banyak misalnya buah atau sayurnya atau telur, di sini ada gambar telur, itu dia terkena tekanan karena terlalu banyak, terlalu berat, sehingga dia menjadi retak atau menjadi memar dan terdapat perlukaan. Buah misalnya seperti ini, seperti alpukat ini, ketika dia jatuh, dia jadi pecah, kemudian ketika dipanen terkena golok atau terkena pisau panen, dia jadi agak ada sayatan, itu juga termasuk kepada kerusakan mekanis. Bisa membedakan ya cirinya dari kerusakan mekanis itu seperti apa. Ada retak misalnya seperti ini, atau ada perlukaan, atau memar. Misalnya jeruk, pernah lihat jeruk yang ada memar? Ya seperti itu. Itu dikarenakan faktor fisik yang terjadi pada produk hasil pertaniannya. Yang ketiga, ada kerusakan biologis dan mikrobiologis. Kerusakan biologis dan mikrobiologis ini disebabkan oleh makhluk hidup karena bakteri, jamur, atau serangga, atau juga hewan rodensia atau hewan pengerat seperti tikus misalnya. Kan dia suka sembarang ya makannya, termasuk hama juga. Hama-hama seperti serangga atau kelelawar mungkin, itu juga bisa menyebabkan kerusakan biologis. Pada kerusakan biologis dan mikrobiologis ini, cirinya sangat khas. Seperti yang gambar pertama ini,
Ini bekas gigitan ya, bekas gigitan dari hewan atau serangga. Ini khas sekali sehingga bisa diketahui pada saat itu juga bahwa produk hasil pertanian itu baik sayur ataupun buah yang terdapat bekas gigitan berarti mengalami kerusakan akibat gigitan hewan, dimakan hewan, kerusakan biologis. Kemudian yang kedua, buah yang berjamur seperti ini bisa terjadi pada buah-buahan, biasanya dia terlihat langsung ya jamurnya ini karena terdapat ditumbuhi jamur sehingga sudah tidak dapat lagi dikonsumsi karena di dalamnya juga sudah rusak. Kemudian yang ketiga disebabkan oleh bakteri. Bakteri pada produk hasil pertanian ini menyebabkan buahnya atau sayurnya itu menjadi agak sudah tidak segar lagi ya, dia jadi lebih lembek, menjadi berair, kemudian menimbulkan aroma yang tidak sedap dan rasa yang menyimpang, bukan rasa yang seharusnya, aroma dan rasa yang seharusnya, sehingga itu disebabkan oleh bakteri karena bakteri tersebut sudah merusak sel-sel di dalam buah atau produk hasil pertanian tersebut. Kenapa bisa ada bakteri dan jamur misalnya yang bisa atau mikroorganisme bisa tumbuh dan merusak produk hasil pertanian tersebut? Karena buah itu kan dia kaya akan nutrisi, dia ada air, dia ada vitamin, ada nutrisi di dalamnya, ada karbohidrat dan lain-lain, sehingga kita aja manusia suka dengan buah, dengan kandungan-kandungan yang ada di dalam buah tersebut, termasuk juga mikroorganisme juga suka terhadap bahan-bahan makanan yang memiliki nutrisi lengkap, yang memiliki zat gizi lengkap di dalamnya, terutama air. Bakteri dan mikroorganisme itu sangat cepat dan sangat suka hidup di dalam bahan pangan yang mengandung banyak air, sehingga faktor-faktor seperti aktivitas air, suhu, pH, oksigen, dan kandungan gizi dapat mempengaruhi timbulnya atau berkembang biaknya bakteri, jamur, atau mikroorganisme di dalam bahan pertanian.